When you up, you go down. When you down, you go up. Terus kita harus apa ya? Tebel muka kau bingko ya. Kita harus buang rasa malu untuk belajar dari yang lebih hebat. Teman-teman nih sekilas tentang Pak Bambang. Beliau adalah founder dari Avinoise, 3Point dan juga Kebun Greenpeace. Tapi masih banyak lagi. Namun ada juga banyak pengalaman gagalnya. Ini nih yang perlu kita dengar, karena kan bisa kita dengar soal sukses story itu soal yang baik-baiknya, puncaknya itu gimana. Namun tetap aja ada perjalanan jatuhnya gimana. Jadi itu yang perlu kita dengar juga hari ini, dan kita belajar dari Pak Bambang. Oke. Jadi kita coba jelasin di Avinoise itu apa sih? Oke, sebelum jelasin itu mungkin saya ingin sambung mengenai yang tadi Weni sampaikan mengenai kegagalan. Memang sih kayaknya gagal itu paket. Untuk kita bisa belajar banyak, kita harus salah, karena salah adalah belajar. Kalau kita gagal kan jadi pengalaman. Karena biasanya semua orang itu kalau dikasih nasihat, termasuk saya ya, dikasih nasihat itu biasanya kalau kita sedang kondisi on fire, kayaknya sih kita agak susah untuk mendengarkan pendapat orang lain. Tapi biasanya sudah karena salah jalan, jatuh, dari sana kita belajar paling banyak sih. Ya kayaknya ya memang kadang-kadang hidup nggak bisa mulus terus, harus gagal. Di saat itu kita belajar banyak. Gitu, Weni. Nah, kalau Avinoise itu, Avinoise Layers Cake ini saya memulainya itu tahun 2013. Kebetulan saya ketemu dengan salah seorang teman, lagi ngobrol-ngobrol tentang situasi bisnis yang pada saat itu teman saya ini menjalankan bisnis bengkel. Ya, jadi dia merasa bahwa di bisnis bengkel ini terlalu soal hutang piutangnya itu terlalu ribet. Jadi dia tanya saya, ada bisnis apa yang bisa dikembangkan ya? Nah, kebetulan di atas meja kita sedang makan lapis legit. Jadi saya cuma iseng, saya bilang, ya sudah Ci, kita buat bisnis ini saja. Ternyata seminggu kemudian, beneran Cici ini mengajak satu orang yang memang bisa menguasai cara membuat lapis legit. Ya mau gak mau saya harus belajar karena sudah nantang kan. Ya akhirnya saya belajar beberapa minggu sampai akhirnya bisa menguasai resep itu. Itu sih. Berarti Bapak belajar sendiri ya itu ya? Iya belajar. Iya belajar. Maksudnya kan kayak gak ada background terus belajar buat kue itu kan pasti ada challenge tersendirinya dong. Iya pasti, cuman kayaknya saya mata duitan ya. Jadi bukan soal bisa atau enggaknya, karena memang pengen bisnisnya. Karena saya pikir kalau untuk berhasil kan saya harus coba beberapa bisnis. Salah satunya yaitu saya belajar, tapi ingin benar-benar jadikan sebagai bisnis yang besar. Oke. Itu ada yang tanya tuh Pak, apa arti Avinoise Pak? Cheesy cream. Cheese cream. Berarti artinya keju yang agak creamy gitu. Karena memang waktu itu saya mencoba cari di Google kan. Karena saya menciptakan produk lapis legit ini kebanyakan di Indonesia kan yang di Kota Medan kan yang dari prunes, ocoke ya istilahnya ya. Oh, ocoke. Ya. Cuman kan kayaknya kalau itu dijual identik dengan hanya di pas tahun baru Imlek, identik dengan itu. Jadi saya coba ganti rasanya dengan keju. Kebetulan saya pada saat awal membuat produk ini, saya belajar buat produk ini, kejunya itu benar-benar meleleh pas makan dirasakan. Pada saat dimakan itu terasa wah kejunya itu lembut banget. Jadinya saya pengen lapis legit ini lapis legit keju apa ya? Nah, saya cari di Google creamy cheese dalam bahasa asing, muncul begitu banyak. Salah satunya Avinoise. Jadi saya ambil nama ini, artinya cheesy. Oke. Keren. Terus ini Pak, rebranding nama Avinoise itu kan lebih dikenal kalangan anak. Bagaimana tuh ceritanya untuk rebranding? Kalau secara market, maksudnya ke usia 40 ke atas, awal-awal produk yang diluncurkan. Tahun 2016 di branding, kita ganti warna, ganti kemasan semuanya, itu baru kita mulai segmen ke usia 30 ke bawah. Dan saya juga struggle juga untuk menemukan produk yang bisa masuk ke target market
Weni. Iya. Saya yakin Weni itu setahun akan makan lapis legit. Betul nggak? Iya bener sih. Nah, makanya saya juga waktu itu ini terus cari produk sampai tahun 2 tahun ini ya bisa masuk ke kalangan muda sampai hari ini. Ya mungkin sekarang sih sudah lebih banyak yang tahu ya. Itu sih. Oh, jadi berarti produknya itu masih lapis legit, tapi itu Tidak, maksudnya tidak. variasinya gimana tuh? Jadi Kak? gini, lapis legit itu sudah pasti sejak awal dipasarkan targetnya adalah 4. Terbentuk sendiri yang memesan lapis legit itu pasti 40 tahun ke atas. Kalaupun ada yang pesan seperti usia 20-an, 30-an, itu pesan juga untuk diberikan sebagai oleh pada orang yang lebih tua. Makanya tahun 2015, Avinos meluncurkan blue avocado pertama di Indonesia. Saya sudah rasa ada produk yang dijual seperti itu. Yang ada adalah bolu keju, bolu nanas. Nah, pertama kali kami buat varian buah. Lalu kita membuat beberapa produk yang lumayan viral saat itu, bolu bening, isinya stroberi, lalu bolu mamut, mangkuda, banyak sih, dan akhirnya kita berhasil masuk ke kalangan anak muda. Karena variasinya lebih unik, lebih berwarna, dan yang barusan diluncurkan tahun kemarin, lapis pineapple, golden pineapple, dan itu booming sekali di kalangan 30 ke bawah. Oh iya Itu iya, berarti kita harus coba sih ini kita semua yang di sini, terutama anak-anak muda nih. Ya, kamu keterlaluan tidak coba. Padahal mau jadi moderator minimal kan tes dulu kan ya. Minimal pas ini Iya, bisa sedikit ini bisa kasih cerita. Waduh, bercanda, kidding. Gimana nih Pak Ini Philip? kena salesnya nih, hati-hati kena salesnya. Salah Pak Philip juga. Kenapa Pak Philip tidak beli untuk dibagi-bagi kan? Nah itu. Kan nggak mungkin dari saya. Kalau dari saya ntar dikira wah ini sogok nih endorse supaya nanti pas event ini diceritain yang baik-baiknya. Harusnya Pak Philip yang kasih kan. Aku sih tunggu perintah Bu Nuke nggak perintahin saya gimana mau jalan. Oh berarti salah Bu Nuke, nggak jadi, bukan salah ini, bukan salah ini, salahnya Bu Nuke ini. Bu Nuke salah ini. Aduh, Bu Nuke udah agak bersuara nih. Ya, wah lebih salah lagi kan? Oke. Balik lagi nih Pak, kita ke yang kegagalan tadi. Bagaimana sih cara Bapak memotivasi diri untuk bisa sesukses sekarang nih? Saya pikir lingkungan itu penting, dengan siapa bergaul. Saya kebetulan beruntung punya lingkungan teman-teman yang pemikirannya memang mau maju, mau berkembang. Jadi sampai hari ini juga saya tidak berhenti untuk kenalan dengan siapapun juga, terutama yang usianya lebih muda dari saya untuk belajar. Contoh saya bisa ketemu pas pandemi kemarin, saya bisa ketemu kenalan dengan Ibu Nuke, kemudian juga sekarang lebih intens saya sering ketemu dengan Pak Philip untuk ya saling sharing bisnis idea banyak sekali. Jadi saya pikir lingkungan nomor 1. Kalau lingkungan Anda semuanya orang-orang yang gagal, ya pasti Anda juga akan ketarik untuk gagal. Soalnya gini, Wen, misalkan saya curhat soal bisnis saya sepi. Saya kalau curhatnya itu dengan sesama teman-teman yang bisnisnya sepi, ya pasti contoh nih, Wen, wah susah ya sekarang ya pas pandemi bisnis sepi ya. Wen ini juga sama, bisnisnya lagi sepi. Iya ya. Iya, sekarang bisnis susah, ya udahlah kita tutup aja lah, atau ya udahlah kita coba cari bisnis lain. Akhirnya kan menyerah. Ya, benar. Atau kamu berantem, atau kita berantem nih, Weni berantem sama pasangan nih, sama pacar kita berantem. Terus saya curhatnya ke Weni, pacar saya tuh kayak film layangan putus tuh, gak bener dia begini-begini. Nah Weni juga curhat, iya ya pacar saya juga begitu, ya udah yuk kita selingkuh bareng. Kita curhatnya ke orang yang benar, dia akan memberikan insight yang benar juga. Ya. Saya tidak berhasil, saya cerita ke Weni. Weni sudah punya bisnis yang berkembang. Weni akan cerita, oh enggak loh, bisnis saya berkembang dengan baik kok. Saya lakukan cara A, cara B, cara C. Nah, di sana kan saya belajar kan. Itu. Benar-benar. Berarti kita belajar dari orang yang lebih yang sedang berhasil.
Ah, When you up, you go down. When you down, you go up. when you up, you go down. When you When down, you you go up. down, you go. Ketika kamu sedang sangat di puncak, sharinglah ke orang lain yang sedang di bawah, yang sedang kesusahan. Kasih inspirasi. Tapi when you down, you go up. Cari orang di atas yang lebih bijaksana. Ke orang yang lagi up nih semangatnya. Orang-orang yang sedang on fire. Jadi kita bisa ketularan. Jangan lagi lemah, cari orang yang sama-sama. Biasanya kan kita curhat cari orang yang sama-sama kondisinya kan. Sama-sama hampir gak naik kelas nih. Ujiannya nilainya merah semua. Kita kan kumpul dengan yang nilainya merah semua tuh. Jadi kan minimal senasib sepenanggungan. Dia nilainya 4, gua nilainya 5, ya sama ketawa-ketawa di belakang itu salah. Jadi bodoh semua. Iya sih, biar lebih serasa ada temannya. Iya kan? Tapi kan di dunia bisnis harus dibalik. Di dunia bisnis kita harus tebel muka kau binho ya. Kita harus buang rasa malu untuk belajar dari yang lebih hebat sih. Nggak diajarin cari orang lain lagi. Pasti banyak kok yang baik-baik yang mau ngajarin. Kayak ada Philip misalnya. Ya banyak kok teman-teman sekarang yang pintar-pintar tapi mau mengajarkan kita. Itu sih. Untuk bisa berhasil kayaknya harus lingkungannya benar. Cuman kan Pak, maksudnya kan kita nggak misket. Awalnya itu kan mungkin kita bisa aja ada di circle yang kurang tepat nih. Itu Bapak ada tips nggak sih kita buat nyari circle yang benar-benar suportif terus positif? Saya tidak menyarankan untuk bergabung di bisnis yang terserah Anda, tapi lingkungan paling positif itu menurut saya sampai hari ini ada 2 bidang yang bisa dimulai sebagai pemula. Gabunglah di bisnis asuransi atau gabunglah di bisnis MLM. Ini adalah 2 bidang yang sangat tidak populer bagi anak muda. Tapi di sanalah manusia itu ditempa. Karena kan kita dilatih untuk berani menaklukkan rasa takut, harus ketemu dengan orang yang tidak dikenal, lalu kita diajarkan untuk membina organisasi. Karena di bisnis itu sebenarnya kita membina gini, kalau Weni membangun sebuah perusahaan, Weni perlu tidak menemukan manajer yang tepat. Perlu kan ya? Perlu ketemu supervisor yang tepat, harus punya staff yang bagus, pasti akan ada turnover, akan ada staff-staff yang kurang baik, kurang bagus, atau staff-staff yang, sorry tanda kutip, ini ada manusia bajingan nih, yang mungkin cheating di perusahaan Anda, mungkin menggelapkan uang perusahaan, ya Anda harus akhirnya cut mereka dari perusahaan. Nah, kalau di bisnis real, di sektor real, misalkan buka bisnis, itu modalnya kan besar. Resikonya terlalu besar untuk dimain-mainkan. Kalau ketemu orang yang salah, itu semua saldo Weni itu bisa berpindah. Misalkan perusahaan make profit miliaran, tentunya kan nggak mungkin pengeluaran uang itu semua harus Weni yang tanda tangan, yang ACC kan sebagai owner. Pasti dipercayakan ke divisi finance. Direktur finance-nya ternyata bajingan nih, kurang ajar nih. Ya tinggal pindahkan saldonya saja kan. Risknya terlalu gede. Seperti itu. Ya, artinya semakin besar perusahaan, ya risikonya makin gede. Tapi kalau di bisnis jaringan dan bisnis asuransi itu, kita belajar dulu hadapi manusia-manusia. Ketemu dengan begitu banyak orang, akhirnya kita belajar untuk tahu, oh kalau orang yang karakternya begini, nanti dia pasti akan seperti ini. Oh nanti orang yang cara bicara yang begini, cenderung dia adalah seorang yang tanggung jawab. Oh orang yang cara bicara yang begini, cenderung ini kayaknya bullshit deh. Nah, nanti bisa dapat. Nah, di asuransi dan network marketing itu menurut saya pelatihannya luar biasa sih. Tapi ya terserah ke masing-masing, berani tidak. Iya, itu challenge terbesarnya sih. Iya. Ya, mentalnya kan harus kuat kalau masuk ke yang jaringan. Iya sih, itu sih yang jadi kendala. Yang saya lihat banyak orang nggak takut, karena sampai ada istilah kalau ketemu orang asuransi, dengan ketemu harimau, siapa dulu dibunuh? Orang asuransinya. Asuransi ya. Atau lari dari siapa dulu, ada harimau dan orang asuransi. Itu. Soalnya biasa kalau temanku dengar mau prospek asuransi kayak langsung, oh nggak dulu deh, pasti gitu. Jadi kayak langsung terbawa takutnya. Iya sih, tapi di bisnis kan juga harus begitu, Wen.
Di bisnis tidak selamanya bagus. Seperti yang tadi ada pertanyaan di chat di grup, di Zoom meeting ini, bagaimana mempertahankan bisnis di masa pandemik. Saya pikir balik lagi, lingkungan Anda, kalau lingkungan Anda penuh dengan orang-orang yang positif dan mencari solusi, kayaknya Anda bisa survive. Sekali lagi, saya pikir ya mungkin saya beruntung, saya berkenalan, saya membina network dengan orang-orang positif ketika masa pandemik, kita kesulitan, terutama di bidang di green fish. Karena kita selama ini kan supply-nya ke bisnis hotel dan restoran. Ketika pandemi Maret 2020, semua restoran hotel kan ditutup. Sedangkan produksi sayur harus bisa didistribusikan, sayur itu pasti rusak. Nah, kalau saya ketemu dengan lingkungan yang negatif, sudah pasti semuanya akan mengatakan, ya sudahlah, apa boleh buat, pandemik. Pandemik mendingan kita jangan lawan arus deh. Kalau ketemu orang yang lemah ya. Tapi karena tim ini kuat, orang-orang yang positif, yuk kita rubah yuk. Banyak teman-teman yang belum ada yang sedang nganggur karena pandemik, juga di rumah nggak ada kegiatan, yuk kita ajak mereka jadi reseller kita, saling membantu, mereka bantu kita juga bisa kasih sebuah aktivitas dan sedikit income masuk. Kita switch ke online. Hasilnya justru pandemi membantu percepatan bisnis kita, makin banyak yang tahu. Itu sih. Dan kalau di bisnis Avinoise kan itu oleh-oleh. Kunjungan wisatawan dari daerah lain kan hilang sama sekali ke Medan. Kenapa bisa bertahan? Ya memang promosinya digencarkan. Banyak orang kan ketika bisnis sepi, justru promosinya itu juga meredup. Tapi saya pikir ketika bisnis sepi dan Anda yakin bisnis Anda ini pasti bisa bangkit kembali hanya karena masalah pandemik, suatu saat pasti akan kembali normal, ya jangan kendor marketingnya. Kita pas tahun 2020, Avinoise itu growth-nya hampir 10% lebih di tahun 2020. Malahan growth. Tapi marketingnya ya di-enjot ya. Yang biasanya mungkin keluar tenaga 50%, hasilnya 100%. Di masa pandemi, keluarin effort-nya itu 90%. Gitu. Berarti lebih fokus ke marketing ya, Pak? Iya. Ketika situasi sedang jelek, kayaknya kita perlu marketingnya harus dikuatkan. Banyak orang kan justru malahan kendor, ikuti situasi kan, lagi sepi, santai memang lagi sepi katanya. Padahal kan tidak, ketika semua sepi saatnya untuk unjuk gigi kan. Benar, kita berarti melawan arus ya. Orang lain pas enggak, kita harus one step ahead gitu ya. Iya, kalau semua orang pintar Kota Medan tidak ada kasus pandemi, semuanya kan berlari terus kan. Orang pintar kan tambah hebat, orang kaya tambah kaya. Ketika pandemi terjadi, banyak yang stop. Kita yang selama ini under radar, yuk muncul ke permukaan. Jangan malahan duduk. I see. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan. Pak, saya ini kan sekarang sambil kerja, sambil menyisihkan uang untuk membangun bisnis. Namun, saya tidak kepikiran konsep bisnis apa yang cocok. Apakah ada saran agar saya bisa menemukan bisnis yang cocok, Pak? Kalau saya, ya balik ke tadi yang saya sampaikan, berani tidak populer. Karena masuk ke bisnis ini, masuk ke bisnis jaringan atau ke asuransi itu trainingnya luar biasa sih menurut saya, karena saya juga background-nya dari sana, saya dilatih, saya dipaksa tanda kutip ya, karena memang saya ingin bisnis kan, saya ingin cari uang juga, saya terpaksa untuk harus ini kan memprospek, ketemu banyak orang, ditolak, ternyata ketika menjalankan bisnis semua ilmu itu terpakai. Saat ini ya, bagaimana memanage organisasi, ya itu semua terpakai sih. Cuman kan ya, Anda siap tidak? Bidangnya tidak populer. Ya benar. Ini ada lagi Pak. How to win and influence subordinate heart to move align with company goals. Jadi mereka bisa bergerak automatically sesuai dengan tujuan perusahaan. Mungkin ini lebih ditanya ke tipsnya ya. Bagaimana membawa tim itu sama-sama maju sesuai dengan visi misi perusahaan supaya tercapai kan. Kalau yang selama ini saya lakukan sih,
saya pikir leader itu harus bisa memenangkan hati dari organisasi yang dipimpin. Nah, di masa-masa sulit, di paling depan. Nah, bagaimana bisa memimpin sebuah tim untuk maju bersama-sama ya? Kayaknya di awal itu kita perlu effort yang lebih. Ada satu istilah bagus. People don't care how much you know until they know how much you care. Kita pintar pun deh kalau kita nggak pernah peduli dengan orang lain, dengan staff kita, dengan tim kita yang mementingkan kepentingan kita sendiri, kita akhirnya ya selamanya akan kejar goalsnya sendirian. Tapi kalau kita care dengan perkembangan staff kita, tim kita, bagaimana supaya mereka lebih makmur, lebih berhasil, otomatis organisasi ini akan bergerak bersama-sama kita untuk jadi lebih sukses. Karena dia tahu kalau pemimpin di dalam organisasi itu, di perusahaan itu ingin mereka berhasil. Itu dua hal yang berbeda, Wen. Misalkan saya ingin, Wen, kamu kerjakan ini dong. Karena target saya nih, saya mau mengejar target penjualan 10 miliar. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Beda dengan, Wen, kamu harus bisa achieve goals kamu sebagai marketing itu adalah 10 miliar. Yuk, saya bantu kamu untuk gimana mencapai 10 miliar itu. Dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi pertama, berarti saya menunggu Weni yang melakukan semua, saya duduk aja. Kalau nggak bisa, saya tinggal marah-marah. Tapi yang kedua adalah, Wen, supaya kamu bisa capai 10 miliar, yuk kita bahas yuk bagaimana untuk mencapai goals itu. Saya bantu, saya backup, saya support, saya bantu kamu pikirkan caranya, strateginya. Kalau semua orang di organisasi seperti itu, pasti akan sama-sama maju. Itu sih. Semoga terjawab ya. Berarti kita kayak lebih melibatkan karyawan, maksudnya staff kita as a family di organisasi itu kan? Iya, iya sih. Iya, kecuali memang sudah dilibatkan memang tidak bisa, ya apa boleh buat. Anda perlu replace orang itu, ganti. Mau nggak mau. Benar. Kalau sudah apa ya? Saya pernah diajarkan salah satu dosen saya, sekarang jadi teman baik, dia bilangnya begini, kalau tidak bisa dibina, terpaksa dibinasakan. Dia lebih keras sih, dia lebih keras. Kalau versi saya ya zaman dulu kan orang semua keras-keras ya, orang tua kita zaman dulu kalau kita salah juga dihajarnya luar biasa. Zaman sekarang mungkin Weni hanya disentil sama dosen aja, itu kalau lapor ke orang tua mungkin bisa marah ke dosen ya. Memang zaman berubah, tapi mungkin zaman sekarang kalau memang kita mengajak orang untuk sama-sama maju, dia tidak bisa, ya mau gak mau ya ngomong baik-baik. Sorry ya Wen, sepertinya kamu tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Kita sudah coba lakukan ini dan itu kamu selama ini tidak bisa mengikuti. Jadi ya daripada kamu habis waktu, dan mungkin kamu bisa coba cari challenge lain di perusahaan lain. Ya dia harus di-cut sih. Semoga ada Bapak Junianto tadi yang bertanya. Terus ini ada lagi Pak, bagaimana pengusaha yang tergabung di GCI betul-betul ini untuk mengembangkan bisnisnya? Oke. Nah, kalau saya pikir ada komunitas GCI ini, coba ini, saya belajar di salah satu seminar tahun 2012. Saya di Bandung, saya belajar dari salah satu pembicara terfavorit katanya ya, tapi saya pikir ini memang salah satu mentor yang luar biasa. Saya belajar dari beliau di seminar itu, kalau Anda mau berhasil untuk membuat pesawat, belajar dari orang yang memang dia menguasai cara membuat pesawat. Nah, di komunitas GCI itu kan banyak orang dengan berbagai latar belakang. Nah, kalau misalkan saat ini misalkan siapa nih ya, Bro Brawis, ini ya gede Brawis Suara ya, Bro Putra. Kalau misalkan ingin berhasil di bidangnya, misalnya di bidang distribusi, ya sudah cari di grup GCI. Saya kan sudah berhasil di bidang distribusi.
Ini sharing, ketemu, coffee time, ngobrol, belajar, kan bisa seperti itu. Tapi jangan cari yang bidangnya terlalu berbeda, nanti nggak dapet juga sih. Harus cari yang bidangnya sama. Itu jadi komoditasnya benar. kan backgroundnya Semoga banyak kan. bermanfaat. Background kan banyak di dalam GCI. Contoh misalkan saya ingin belajar tentang online penjualan melalui situs online, apa ya istilahnya, online shipping atau yang sekarang lah ya. Saya justru belajar dari orang yang memang ahli. Contoh misalnya ada Pak Junior atau Tunggal. Saya tahu Pak JT memahami bagaimana cara untuk jualan di marketplace, jualan bisa di Tokopedia, Shopee. Ya saya akan belajar dari Pak JT. Nah, kemudian saya pernah berkenalan dengan salah satu anak muda Kota Medan. Setahu saya sih beliau sekarang sudah di Bali. Nah, saya tahu orang ini punya kapasitas yang bagus dari segi bisnis, terutama untuk bisnis startup. Ya saya ajakin dia untuk ketemu. Usianya masih 20-an, saya ajak ketemu. Nah, malahan saya bilang, kamu nggak takut ya ketemu dengan saya tiba-tiba kita nggak saling kenal, saya kontak kamu ajak ketemu, udah mau acik-acik kayaknya. Ajakin ketemu. Dia bilang, enggak kok, enggak, ketemu aja. Kan aneh kan kalau tiba-tiba saya telepon Weni. Mungkin pernah ketemu sekali aja, lalu saya telepon Weni. Mungkin ya Weni-nya fine-fine aja, cuman kadang-kadang di posisi kita yang usianya lebih tinggi kan merasa, ayo sih, aduh malu lah. Masa ngajak ini yang usia 20-an ketemu belajar ilmu. Kalau saya sih nggak takut malu sih. Saya lebih takut nggak punya uang. Saya belajar. Bener. Ya, oh iya, ini JCI bakal ada workshop sih untuk UMKM nanti di bulan 3. Mungkin bisa join biar dapat benefitnya juga nih. Oh boleh, saling sharing. Saling sharing kita. Oke, kita lanjut Pak. Asal mula membangun usaha Greenfish itu seperti apa ya Pak? Maksudnya kayak background-nya gimana sih bisa membangun Greenfish? Saya pikir sih background sih nggak ada sama sekali, cuman beberapa teman-teman yang ngajakin saya joinan di sini juga tidak ada yang punya background petani sih. Sama sekali tidak ada background di bidang tanam menanam, tidak ada. Nah, tetapi kebetulan melihat ada salah satu teman yang memang dia karena hobi di hidroponik, ya kita ngobrol, kita coba ajak yuk jadikan bisnis yuk. Balik tadi yang awal-awal, Wen, mungkin kami bata duitan. Jadi kita tidak peduli bisnis ya, yang penting itu bisa dijadikan bisnis, kita akan belajar dan kita akan kerjakan. Background saya memang sales, saya nggak paham soal cara memasak dan lain sebagainya, tapi karena saya melihat saya butuh bisnisnya, saya ingin membuat bisnis, saya belajar bagaimana membuat lapis legit. Begitu juga di Greenfish, kita bukan background pertanian, tetapi kami ingin bisnisnya. Kami melihat produk pangan tidak akan pernah mati, ya sudah kita terjun ke bidang ini. Kalau gitu Pak, berarti most of maksudnya bisnisnya itu ada maksudnya bersamaan ya dengan circle Bapak atau gimana tuh Pak? Saya sih mungkin ya kebanyakan dari circle saya ya. Bisnisnya itu kongsilang saya, partner saya itu aja sih. Oh, ya. Bener sih. Berarti circle-nya itu udah tepat banget ya. Iya, circle-nya itu penting. Kalau memang orang-orangnya tidak membangun, terlalu banyak sharing-sharing negatif, ya bagusan kan, ya siklus ketemunya dikurangin. Iya sih. Kan langsung di-cut juga ya, nanti dikiranya sombong atau gimana pula. Enggak, jadi kalau bagi saya teman itu ada dua versi. Teman untuk yang fun, untuk yang sama-sama happy, sama-sama main bareng, gila bareng, ya tetap sama. Tapi ketika berbicara bisnis, kamu tidak bisa memilih orang yang tidak mau berbisnis. Kan ada orang yang memang tidak mau berbisnis. Kita ajakin setengah mati pun memang nggak mau jalan. Jadi ya kalau untuk berbisnis, cari yang komunitas bisnis. Iya. Terus nih Pak, ada pertanyaan lagi. Ya. Ya, yang dari Pak JT.
Gimana atau ada alarm atau KPI untuk tahu agar kita bisa diversifikasi bisnis, Pak? Soalnya kan bisnis Bapak cukup beragam ya, maksudnya secara bidangnya. KPI-nya diri sendiri. Kita sanggup nggak membagi waktu? Kalau kita sanggup membagi waktu dan bisnisnya bisa terkontrol dengan baik, lakukan. Karena kan ada istilah ini ya, if you chase two rabbits, both will escape. Kalau kamu mau mengejar dua sekaligus, kamu nggak akan fokus dan akhirnya dua-duanya gagal. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya target yang jelas, oke, yang ini saya selesaikan sampai tahap ini, baru saya akan buka yang kedua. Yang ini kalau udah sampai tahap sekian, saya akan buka bisnis yang ketiga. Itu is okay. Tapi harus ada goals yang jelas kapan memulai yang berikutnya. Jangan sekaligus semua diterima. Waktunya ada tidak? Dibalik ke diri sendiri sih. Berarti balik lagi ke kapasitas kita sendiri ya. Jangan kayak, keren kita buka banyak gitu. Ya, betul sih. Nice. Kita lanjut ya, Pak. Tadi motivasinya udah karena suka uang, terus motivasinya suka uang. Oh ya, selain itu kan Bapak udah lama nih bergerak di bidang finansial. Kenapa sih finansial? Kebetulan lulus kuliah sih memang saya sudah masuk ke bidang finansial di bidang asuransi tahun 2001. Lulus sekolah SMA. 2001 saya sudah di bidang asuransi. Pekerjaan saya memang sebagai staf di perusahaan asuransi di bagian bukan marketing ya, bagian surveyor, bagian underwriting. Dari back office saya melihat ada peluang untuk punya income lebih besar sebagai sales atau marketing. Ya saya terjun sebagai marketing di perusahaan tersebut. Berarti Bapak memang dari awalnya memang tertarik ke bidang marketing atau maksudnya kan kayak kita kok bawa sama cenderung banyak yang menghindari gitu kan, Pak? Rasa faktor kepentingan butuh uang untuk bayar kuliah, cicilan sepeda motor waktu bayar. Saya harus bisa tutupin itu semua. Jadi saya harus cari uang yang lebih cepat. Nah, uang yang lebih cepat itu ya pada saat itu yang terlihat di dalam. Jadi ya saya terjun ke bidang asuransi.